Iya. Baik. Selamat pagi saya ucapkan lagi pada jemaat sekalian semua. Puji syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, kita punya kesempatan untuk berjemaat hari ini. Minggu lalu kita mengalami kendala ya, tapi puji syukur hari ini jemaat bisa datang dan kita mau memulai dengan sekolah minggu kita. Nah, sekolah minggu kita hari ini digabung, makanya kita pakai ruang auditorium, dan biasanya kelas Pak Soento di sini, tapi Pak Soento sedang pelayanan ke Bali, mendukung GBI Denpasar di sana. Dan kita mau lanjut di dalam pembelajaran kita tentang surat-surat pastoral. Jadi bagi yang sudah ikut kelas dari awal sudah tahu, tapi mungkin ada yang biasa ikut kelas Pak Soento, dan kita sedang mempelajari kitab-kitab pastoral. Kitab pastoral itu apa sih? Kitab pastoral itu ada 3, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Itu disebut surat-surat pastoral, surat-surat penggembalaan, karena Timotius dan Titus adalah gembala. Mereka adalah gembala jemaat, jadi Paulus tulis surat kepada mereka untuk menginstruksikan jemaat itu harus bagaimana. Gitu. Nah, ini adalah instruksi yang sangat bagus dan sangat penting untuk kita hari ini. Nah, kita sudah sampai ke 1 Timotius pasal 3 sebenarnya. Jadi coba kita buka Alkitab kita, 1 Timotius pasal 3. Dan kita sedang melihat tentang syarat-syarat gembala jemaat. Nah, gembala itu ada nama lain dalam Alkitab, yaitu disebut penilik dan juga disebut penatua. Jadi sama ya. Jadi dalam Alkitab penilik, jadi kita sering sebut gembala. Ya, gembala itu dalam Alkitab sama dengan penatua, sama dengan penilik. Ya, penilik, atau bahasa barunya kalau Anda pakai Alkitab baru ini pengawas. Ini TB2 pakai istilah pengawas ya. TB1 pakai istilah penilik. Oke, nah kita akan selesaikan itu. Habis itu kita akan masuk ke diaken. Jadi itu 1 Timotius pasal 3. Nah, saya hanya akan, karena yang tentang gembala tinggal sedikit, saya nggak kasih lagi kertasnya bagi yang sudah ada. Tapi kalau yang diaken saya ada print lagi sekitar 20 di belakang bagi yang mungkin, kalau yang di kelas saya mungkin sudah dapat di 2 minggu lalu, tapi kalau yang belum boleh ambil kertas tentang diaken di situ. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih setiamu pada kami. Kami mengucap syukur Engkau berikan cuaca yang mendukung pada hari ini. Engkau berikan kesehatan pada kami yang sudah hadir. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami Tuhan yang mungkin karena cuaca, karena banjir, karena berbagai halangan mereka dalam kesulitan Tuhan. Mereka tidak bisa datang, mereka terhalang. Engkau yang kiranya menolong Tuhan. Engkau yang kiranya menguatkan, Engkau yang kiranya membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Ada yang sakit Tuhan, Kau yang kiranya pimpin supaya bisa sampai ke tempat ini di waktu mereka sehat Tuhan, dan Kau yang kiranya pimpin. Kami mau belajar firman-Mu, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi gembala. Jadi ini kita bicara mengenai syarat ya. Jadi 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7 ya, bicara mengenai syarat gembala, penatua, penilik. Coba kita lihat ayat 1 deh. Ayat 1 ya, dikatakan di situ, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan. Nah, kalau Anda pakai Alkitab TB1 yang biasa dikatakan penilik di situ, jabatan penilik ya. Kalau Anda sudah pakai TB2 dia pakai istilah pengawas. Menghendaki jabatan penilik jemaat atau pengawas jemaat, menginginkan tugas yang mulia atau pekerjaan yang indah di TB1 ya. Jadi nah, kita harus paham bahwa ini sama. Jadi ada gereja yang salah di mana gembalanya sendiri, penatuannya sendiri gitu ya. Jadi akhirnya penatuannya jadi kayak semacam dewan majelis gitu. Mereka bikin, kalau di HKBP ada sintua ya, benar ya. Sintua itu ya kayak dewan penatua gitu. Dewan penatua tapi beda dengan pendetanya katanya. Ada pendeta, ada ini. Jadi gembala mereka jadikan pendeta, padahal pendeta juga nggak ada dalam Alkitab. Dan kemudian ada penatuannya mereka bikin kayak dewan majelis tersendiri lagi gitu. Nah, itu salah. Sebenarnya dalam Alkitab gembala dengan penatua itu sama. Gembala adalah penatua adalah gembala. Nah, kadang-kadang kalau kita di gereja yang ada sebagian orang Tionghoa seperti kita di sini, ya sebenarnya Grafe awalnya kan mayoritas orang Tionghoa, ya, tapi kita buka untuk semua, kita tidak
tidak mementingkan suku mana-mana, sehingga saat ini graf ini benar-benar Indonesia ya, Indonesia karena semua suku ada, hampir semua suku ada. Dan tetapi kalau di gereja-gereja yang banyak orang Tionghoa ada pakai istilah muksi, mungkin pada tahu ya. Kadang-kadang kita panggil Pak Sento muksi atau panggil saya muksi. Muksi itu apa gitu? Nah, muksi itu sebenarnya bahasa Mandarin aja. Muksi itu artinya gembala. Nah, jadi itu hanya bahasa begitu ya. Jadi mu itu artinya gembala, muksi, si itu kan kayak kalau guru itu lao shi gitu kan. Kalau ini ya. Nah, kalau ini mu shi. Jadi gembala gitu. Jadi ini bahasa Chinese saja. Kalau bahasa Inggrisnya pakai pastor. Ya. Nah, di Indonesia ini kadang-kadang ada suatu kesalahpahaman juga, pastor itu dianggap Katolik punya gitu. Nah, oh pastor Katolik katanya gitu kan. Padahal sebenarnya enggak juga. Ya kalau di Amerika, di gereja-gereja itu, gereja baptis di mana-mana ya panggilnya pastor gitu ya. Misalnya gembala gereja baptis ya disebut pastor ya. Ya. Jadi nah kalau dalam bahasa Mandarin atau bahasa Hakka dia panggilnya muksi jadinya. Ya, ini sebenarnya istilah-istilah aja bahasa gembala gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah lihat di sini. Nah, kita sudah baca ya dari ayat 1 sampai ayat 7 sudah sering. Nah, kita tinggal beberapa ini sebenarnya ya, tinggal beberapa tapi coba kita baca sekali lagi deh. Kita baca sekali lagi ya. Tadi kita lihat 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Tadi ayat 1 sudah kita baca, kita lihat ayat yang kedua. Karena itu, pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke. Jadi dalam isian yang lama, bagi yang sudah punya isian yang lama, kita sudah sampai poin berapa itu? Masuk poin 9 ya kalau nggak salah ya. Oke, kita sudah sampai poin 8. Jadi kita sudah melihat bahwa Tuhan menuntut seorang gembala atau seorang penilik jemaat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, saya sudah sering tekankan kepada kelas eksegesis bahwa bukan berarti orang yang saya kan bukan gembala, saya kan bukan ini ya, saya bukan penilik jemaat, saya bukan ini, saya jemaat biasa, jadi ini tidak relevan bagi saya. Enggak juga, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Kita bilang walaupun ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh sebagai syarat jemaat, syarat penilik jemaat, syarat gembala, tapi ini adalah sebenarnya target untuk semua orang percaya, begitu. Target, misalnya gini, contohnya ya, penilik jemaat haruslah suami dari satu istri tadi kan dibilang kan, dia hanya boleh punya satu istri. Nah ini memberitahu kita idealnya Tuhan, ya. Ideal Tuhan. Kita kan sering mendengar bahwa banyak orang bilang, Alkitab tuh ada banyak yang poligami, ya. Daud tuh banyak istri, Salomo banyak istri, ini segala macam. Tapi ingat bahwa Alkitab banyak juga mencatat kesalahan manusia. Ya. Misalnya Alkitab mencatat Daud membunuh Uria dan berzina dengan Batsyeba. Apa itu berarti itu benar dan Tuhan mau? Kan enggak gitu. Jadi fakta bahwa Daud itu punya banyak istri tidak berarti Tuhan senang dengan itu, atau itu hal yang benar gitu. Itu hanya dicatat saja, gitu kan? Dicatat gitu. Salomo punya banyak istri, tapi dicatat juga bahwa karena istri-istrinya itu dia menyimpang. Jadi kita tahu dari mana idealnya Tuhan. Nah, ideal Tuhan itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Satu, pada saat penciptaan. Waktu Tuhan ciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi itu idealnya Tuhan, karena Tuhan ciptakan dari awal begitu. Nomor dua, kita bisa melihat idealnya Tuhan dari persyaratan Tuhan terhadap penilik jemaat ini, gitu. Bahwa Tuhan bilang, oke, seorang gembala harus suami hanya dari satu istri. Berarti inilah idealnya Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, begitu. Walaupun di dunia ini ada orang yang punya istri atau bahkan punya suami lebih dari satu. Dan saya sudah katakan, poligami itu bisa seri, bisa paralel. Dua-duanya salah. Poligami yang seri itu berarti satu orang, misalnya laki-laki punya beberapa istri sekaligus. Nah ini yang contohnya kayak Daud dan Salomo segala macam. Ini salah dan banyak orang Kristen tahu ini salah.
Ya, tetapi ada sebenarnya poligami serial. Jadi punya beberapa istri tapi dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, ini yang sering di dalam kultur sekarang dibolehkan. Laki-laki punya istri, cerai. Lalu punya istri berikut lagi, cerai. Lalu punya istri berikut lagi, cerai. Gitu kan? Ini kita bilang poligami seri ini parah. Gitu ya. Jadi dua-duanya tidak sesuai dengan ideal Tuhan. Nah, ya. Dua-duanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, begitu ya. Nah, jadi itu contoh, kita tahu idealnya Tuhan. Jadi walaupun ini adalah untuk seorang gembala, kalau Anda mau menjadi seorang gembala, mau menjadi seorang penilik, harus memenuhi syarat-syarat ini, bukan berarti ini tidak ada relevansinya, atau bukan berarti ini tidak ada pelajarannya bagi orang yang bukan gembala gitu. Ini pelajaran indah juga bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Gitu ya. Mestinya setiap orang Kristen mau memenuhi syarat-syarat ini. Gitu ya. Setiap orang Kristen mestinya berjuang, saya mau ini memenuhi syarat-syarat ini. Oke. Nah, kita nggak akan ulang lagi semua karena itu nanti panjang lagi gitu ya. Tapi kita sudah bahas banyak seperti karakternya ya. Minggu lalu kita panjang lebar bicara soal bukan peminum ya, kita bicara sedikit mengenai alkohol dan lain sebagainya. Jadi seorang gembala sidang bukan peminum, bukan orang yang suka minum alkohol dan lain sebagainya. Nah, tapi kita masuk ke poin nomor 9 kita di sini tentang masalah keluarga ya, masalah keluarga. Jadi ada hubungan dengan masalah istri. Bukan hanya Tuhan ingin seorang gembala itu hanya punya satu istri saja, gitu kan? Tidak boleh lebih dari satu. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa seorang penilik jemaat, katanya poin nomor 9, Paulus juga menginstruksikan bahwa penilik jemaat adalah seorang kepala keluarga yang baik ya, harus seorang kepala keluarga yang baik katanya di sini. Dan ini ada di ayat yang keempat tadi. Ya, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Katanya di sini ya. Karena posisi dia yang harus memimpin, harus mengatur banyak hal. Ya, jadi dia perlu menjadi bagaikan seorang ayah, begitu kan? Nah, jadi itu isian kita, mengurus rumah tangga relevan kepada pengurusan jemaat, ya, pengurusan jemaat. Jadi ya, dia adalah seorang yang ini. Nah, tentu ini bukan berarti bahwa saya sudah bilang bahwa seorang gembala itu harus perfect, tidak punya dosa. Nggak ada orang seperti itu. Ya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berdosa, tidak punya kelemahan. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Juga bukan berarti tadi itu keluarganya tidak ada cacat celah sedikit pun. Ya, anak-anaknya nggak berdosa segala macam. Nggak ada orang yang seperti itu sekali lagi, gitu ya. Tidak ada keluarga yang seperti itu. Ya, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa ini keluarga yang rapi gitu ya, keluarga yang rapi, yang yang teratur ya, yang anak-anaknya bukan menjadi penjahat apa begitu ya, dan mendengarkan secara umum kepada orang tuanya. Nah, bahkan ada perdebatan mengenai apakah gembala jemaat harus memiliki anak atau tidak. Jadi ada orang yang berkata kalau begitu bukankah berarti syaratnya seorang gembala bukan hanya sudah harus menikah, tapi harus punya anak bahkan, gitu kan? Harus punya anak karena dikatakan punya anak di sini, anak-anaknya ya, mengepalai anak-anaknya. Jadi ada sedikit perdebatan ya, apakah gembala sidang harus punya anak. Tetapi harus diingat bahwa walaupun keluarganya biasanya terdiri dari orang tua anak, tapi seorang suami sudah mengepalai istrinya juga, gitu ya. Jadi artinya keluarga itu sudah terbentuk, tidak perlu menunggu anak sebenarnya. Ya. Jadi ketika seorang menikah dia sudah berkeluarga, dia sudah mengepalai keluarganya sendiri. Ya. Minimal dia mengepalai istrinya. Dan seseorang tidak bisa mengontrol dia punya anak sebenarnya. Ya. Itu di tangan Tuhan, gitu ya. Ya, jadi di situ. Oke. Poin nomor 10, selain itu jabatan penilik akan menjadi sorotan dan serangan iblis. Oleh karena itu penilik harus memiliki nama yang baik di luar jemaat. Ya, nama yang baik di luar jemaat.
Dan janganlah seorang yang terlalu hijau dalam pertobatannya. Ini yang Paulus katakan. Ya, jadi jangan orang yang baru bertobat. Ya, dan ini kadang-kadang ada kesalahan seperti ini. Dan ini terutama ya, misalnya ada ya kayak contohnya kadang-kadang orang Kristen itu euforia kalau misalnya ada orang dari agama seberang bertobat misalnya. Ya, misalnya kita ada seorang yang disebut murtadin lah, gitu kan. Dari Islam bertobat, ya lalu wah kita sangat senang tentunya. Nah, ada sebagian kelompok Kristen yang agak-agak mengeksploitasi ini, jadi akhirnya dia dibawa ya orang yang baru bertobat ini kayak dipertontonkan lah ya, diajak ini kesaksian sana sini segala macam. Kita sih oke-oke saja orang bersaksi gitu ya, tentang keselamatan dia, tapi yang berbahaya adalah kalau misalnya orang yang masih begitu baru ini, masih hijau ini, lalu kemudian didorong untuk berkhotbah, ya, apalagi nanti untuk mulai pegang jemaat dan lain sebagainya, jadi pendeta dan lain sebagainya ya. Yang kita pertanyakan dulu, kita senang kalau dia mau seperti itu, tapi ya bagaimana ini dia kematangan dia, ya kematangan dia. Nah, coba kita buka contoh Paulus ya. Paulus kan juga bertobat tuh. Paulus juga bertobat kan. Tadinya penganiaya, habis itu dia bertobat. Tetapi Anda tahu, banyak yang tidak tahu ya. Nah, perhatikan di Galatia pasal 1. Banyak orang kira Paulus habis bertobat itu langsung kayak perjalanan misi. Kalau kita baca di Kisah Rasul kan, dia di pasal 9 bertobat. Ya, habis itu nanti tiba-tiba di pasal 13 kita ketemu dia perjalanan misi. Tapi sebenarnya ada kisah dia itu cukup lama di sini. Ya, dia cukup lama dia ini bertumbuh dulu. Perhatikan Galatia 1, kita baca ayat 13 di sini ya. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya, namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Tuhan panggil dia untuk melayani ya. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi ingat, Paulus kan bertobat waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, gitu kan? Jadi dia di Damsyik di situ. Nah, ayat 17 perhatikan. Jadi dari Damsyik dia nggak langsung ke Yerusalem. Ayat 17 juga, aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ya. Dan di situ sebenarnya dia cukup lama di situ ya. Ayat 18, 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan lain sebagainya. Jadi ada suatu masa di mana Paulus setelah padahal Paulus adalah orang yang dari Yahudi itu kan berarti akarnya sudah sama dengan Kristen sebenarnya. Dan dia sudah punya pengetahuan perjanjian lama yang begitu mendalam sebenarnya, gitu ya. Tapi itu pun dia masih mengambil waktu untuk mengokohkan diri dalam iman dulu, begitu ya, sebelum dia akhirnya pelayanan dan akhirnya menjadi rasul dan berkhotbah dan perjalanan misi dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, kita selesaikan untuk yang gembala di sini. Poin yang ke-11 kita ya. Firman Tuhan menekankan pentingnya jabatan ini disertai tuntutan yang tinggi. Jadi terus terang untuk memenuhi syarat seorang gembala memang cukup ketat begitu ya. Dari sisi pernikahan dan keluarga harus bagus, gitu kan? Dari sisi karakter, ya, dari sisi kematangan Kristiani dan lain sebagainya. Tuhan memang menaruh syarat yang cukup tinggi dan ini menjadi target bagi orang Kristen. Jadi target bagi orang Kristen, Tuhan taruh syarat yang lumayan tinggi di sini karena ini jabatan yang penting. Jabatan yang penting, begitu ya. Jabatan yang penting dan kadang-kadang ya ada gereja atau kalangan-kalangan yang akhirnya main potong ini, ya artinya shortcut lah, gitu ya. Mereka tidak mengindahkan ini aturan-aturan ini dan lain sebagainya. Jadi dan itu akhirnya akan mengakibatkan kekacauan, gitu.
Ada gereja-gereja yang bilang, wah kalau nggak ada laki-laki yang mau, ya udahlah perempuan aja kita jadikan, misalnya, ya. Atau akhirnya kompromi dengan hal-hal yang dituliskan di sini. Ini tidak benar, ya. Nah, dengan syarat yang tinggi, dengan pentingnya ini, tapi ingat, Tuhan bilang apa? Jangan juga anak-anak muda hari ini berkata, saya nggak mau lah, ini pekerjaan yang terlalu sulit, ini tuntutannya begitu tinggi, saya akan gagal dan sebagainya. Jangan juga berpikir demikian. Ingat bahwa Tuhan bilang di awal, barang siapa menginginkan pekerjaan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah atau tugas yang mulia, gitu ya. Jadi ada janji yang indah. Tuhan sertai dengan janji yang indah, yaitu mahkota apa? Ingat nggak? Coba kita buka 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Ini mahkota yang khusus Tuhan janjikan kepada gembala atau penatua yang melayani dengan setia. Wow, luar biasa di sini. Ya, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan. Ini adalah yang Tuhan janjikan kepada spesifik di sini adalah penatua atau gembala yang melayani dengan baik. Ketika gembala agung datang, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, jadi suatu pekerjaan yang indah, ya, pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, membutuhkan syarat-syarat, ya, karakter dan lain sebagainya. Dan ya makanya kita ada GITS di sini. Ya, GITS adalah salah satu pelayanan grafe yang sangat penting, ya, karena dari sinilah kita mau mendidik orang-orang, ya, yang nantinya punya karakter yang bisa memenuhi syarat ini. Kemudian kita kasih mereka pengetahuan supaya mereka cakap mengajar, karena itu salah satu syarat gembala juga, cakap mengajar. Mereka ada ilmu untuk diajarkan, ada kemampuan untuk mengajarkan firman Tuhan dan lain sebagainya, ya. Dan oleh karena itu kalau misalnya tidak ada generasi berikutnya, gimana? Gitu kan? Ya, dan masih ada begitu banyak daerah-daerah yang membutuhkan, begitu, ya. Kemarin di blok kelas, hari ini kan Pak Sento lagi ke Bali, ya, karena ada keluarga yang mau dimenangkan, yang sudah ikut blok kelas, sebenarnya senang, gitu kan, ya. Nah, sebenarnya ada satu keluarga lagi dari Mataram, ya, keluarga dari Mataram, gitu kan, sudah ikut blok kelas juga, dan begitu serius, ya. Mereka bilang, gimana nih, sesudah dengar pengajaran antara dua, kami harus pindah ke tempat ada GBA atau GBA dipindahkan ke sini, katanya, sesuai dengan Pak Sento ajarkan punya, gitu kan. Jadi sekarang tanya lagi, siapa mau ke Mataram, ke Lombok sana, begitu. Sudah ada satu keluarga juga di situ, siap, ya. Jadi ladang menguning di mana-mana, ya. Jadi kita membutuhkan pekerja, gitu. Jadi benar yang dikatakan barang siapa menginginkan, ya, pekerjaan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Oke, baik. Ada pertanyaan mengenai penilik sebelum kita masuk ke diaken sekarang. Pak Andarias, ya, sambil yang lain boleh. Udah habis ya kertasnya, ya. Oke, saya hanya fotokopi 20 tadi. Tapi kita mau masuk ke 1 Timotius 3 ayat 8 dan seterusnya mengenai diaken. Nanti habis pertanyaan Pak Andarias di sini. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita tahu misalnya GPIB, IKI, dan semacamnya itu menganut ada istilah gembala dan penatua. Nah, berdasarkan penjelasan hari ini, berarti sudah hancur. Ya. Nah, bagaimana dengan kesesatan ini, hubungannya dengan jabatan ini semakin berkembang, katakanlah misalnya GPIB, GKI, dan AKBP, dan lain sebagainya. Ya, benar. Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Andarias. Semester lalu, jadi Agustus sampai Desember lalu, saya ada mengajar kelas eklesiologi tentang gereja, ya, dan kita ada membahas di sana bahwa ketika Alkitab mengajarkan gembala sama dengan penatua sama dengan penilik. Coba kita lihat ayat pembuktiannya, ya. Kita buka Kisah Rasul dulu. Kisah Rasul pasal 20.
Oke, sebenarnya ada beberapa ayat, tapi kita lihat satu saja di sini. Kisah Rasul pasal 20 sini ya. Kisah Rasul pasal 20. Kisah para Rasul pasal 20. Nah, coba kita lihat ayat yang ke 17, ayat 17. Ayat 17 bunyinya begini. Dari Miletus yang mengirim pesan ke Efesus. Ini Paulus ya. Ya di sini Paulus. Dari Miletus Paulus mengirim pesan ke Efesus untuk meminta para apa katanya situ? Penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi para penatua diajak. Lalu habis mereka datang, Paulus menasihati mereka. Lalu kita lompat ke ayatnya yang ke-28 ya. Ayat 28. Jadi kepada para penatua ini Paulus bilang begini, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilik kalau TB1, kalau TB2 pengawas ya. Menjadi penilik, bahasa aslinya episkopos. Ya, menjadi penilik jemaat atau pengawas untuk apa? Menggembalakan, untuk menggembalakan ya jemaat Allah. Jadi penatua disebut ditetapkan menjadi penilik untuk menggembalakan. Jadi ini sama. Nah, kalau misalnya ada banyak gereja yang sebenarnya berdasarkan tradisi manusia dan lain sebagainya mengacaukan ini. Ya, misalnya contohnya ada gereja yang membuat penilik ini beda dengan gembala. Sehingga penilik ini mereka sebut bishop. Ya, memang penilik kalau bahasa Inggris bishop ya, bahasa Inggrisnya. Jadi mereka jadi gembala ini di satu gereja, gembala di gereja lain lagi, gembala di gereja lain lagi, tapi semuanya ini diawasi oleh bishop katanya. Jadi bishop itu kayak pengawasnya gembala gitu. Nah, ini gereja-gereja seperti Anglikan, Episkopal, Katolik juga sangat jelas. Bahkan nanti ada lagi yang mengawasi bishop disebut Archbishop. Ya, uskup agung nanti jadinya. Jadi bishop mereka terjemahkan uskup. Uskup agung begitu ya. Ini nggak ada dalam Alkitab, istilah uskup agung ya. Yang ada agung cuman gembala agung tadi. Siapa gembala agung? Yesus. Bukan ini ya, gembala agung ada Yesus Kristus, tapi nggak ada uskup agung. Ya kalau ada uskup agung pun ya Yesus maksudnya mestinya, gitu kan? Tapi nggak ada ini uskup agung. Nah, jadi ini adalah ketika penilik dianggap beda dengan gembala, gitu ya. Nah, kesalahan lain lagi seperti yang tadi tanya Pak Andarias, ada yang menyalahkan penatua jadi beda dengan gembala, gitu. Nah ini yang banyak di gereja-gereja Protestan di Indonesia banyak yang seperti ini ya. Dimana akhirnya penatua ini menjadi banyak orang, biasanya suatu majelis ya. Majelis penatua tadi kita bilang kan. Jadi majelis penatua, lalu gembalanya ada sendiri ya, mereka sebut pendeta biasanya atau apa gitu. Gembalanya disebut pendeta, jadi ada pendeta, ada majelis penatua. Dan di dalam setup seperti ini biasanya ya gembala atau pendeta ini bukan menetap gitu. Dia itu kayak bisa di rolling, entah sama sinode, entah di kontrak berapa tahun, begitu kan? Nah, yang memegang kekuasaan sejati itu ini di sini, gitu ya. Artinya ini kayak pemilik gerejanya lah, begitu ya. Inilah yang jadi kalau gembala pendetanya ini dia bisa rolling ya, kayak penempatan gitu kan? Jadi ini juga bukan konsep Alkitabiah karena apa? Ya di dalam Alkitab penatua itu adalah gembala, gitu. Gembala itu adalah penatua, gitu ya. Nah, jadi kita melihat ini kesalahan ini ya. Kesalahan akhirnya menjadi sistem yang kacau sebenarnya, gitu ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang bagus di situ. Oke, nah kita masuk ke 1 Timotius pasal 3 sekarang ya. Nah, bagi Anda yang punya lembarnya yang minggu lalu 2 minggu lalu ya kita kasih di ini, tadi saya sudah print lebih tapi habis lagi. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 15 ya. 1 Timotius 3 ayat 8. Jadi kita mau bicara tentang diaken sekarang. Diaken ya. Jadi ada jabatan gembala atau penilik atau penatua, ada jabatan diaken. Nah, coba kita lihat di sini ya. Jadi kita baca dulu ayat 8 sampai ayat 15.
Oke, sebenarnya untuk diakennya sampai ayat 13, tapi kita lanjut, sampai 16 maksudnya. Saya bacakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sebab mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia di sini mesti Allah dalam TR ya. Allah yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa dan dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, dalam perikop ini kita melihat ada ayat terkenal kita yang kita kutip di sini, 1 Timotius 3:15 apa? Jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dan sebenarnya maksud Paulus untuk menulis surat ini adalah mengatur bagaimana sih jemaat yang Alkitabiah itu harus berfungsi, gitu kan? Nah, contohnya adalah kalau ada gembala, gembalanya harus gimana? Kalau ada diaken, diakennya harus gimana? Jadi sedikit menyambung pertanyaan Pak Andares tadi, kalau ada gereja yang menyimpang gimana? Kalau ada gereja yang membedakan antara gembala dengan penilik, sehingga ada bikin kayak bishop, archbishop, nanti ada pope, paus, segala macam, itu gimana? Atau yang tadi itu, dia ada majelis penatua yang dibedakan dengan gembalanya, itu gimana? Ya itu berarti mereka tidak menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, gitu ya. Karena jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, Paulus atur gitu. Jadi Paulus nggak bisa, Paulus masih terhalang untuk sampai kepada Timotius, dan Timotius waktu itu ada di kota Efesus. Dan Paulus ingin, oke, Timotius, sebelum aku datang, aku kirim surat, dan rupanya diinspirasikan oleh Tuhan. Dan kita mengucap syukur, karena kalau Paulus cuma lisan doang kan kita nggak dapat apa-apa, tapi Paulus tulis sehingga menjadi pelajaran untuk semua jemaat di sepanjang zaman. Bahwa inilah jemaat yang Alkitabiah, yang tiang penopang dasar kebenaran itu harus seperti ini pengaturannya. Ya, gembalanya harus seperti ini. Kalau gembalanya perempuan gimana? Kalau gembalanya perempuan ya berarti bukan jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dasar kebenaran, begitu. Ya. Nah, jadi kita, karena kita bilang kita adalah jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dasar kebenaran, makanya kita mau pelajari ini. Kita mau pelajari supaya jangan kita menyimpang, ya, masalah gembala, masalah diaken, masalah yang lain-lain, tadi masalah doa, masalah di pasal 2 kita bicara soal peran perempuan, ya. Nanti di pasal 4, pasal 5 selanjutnya kita mau bicara soal bantuan lah kepada janda lah, dan banyak hal yang lain lagi, gitu ya, banyak hal yang lain lagi. Jadi kita mau pelajari ya, makanya penting ya belajar kitab-kitab pastoral di sini. Oke, tapi mengenai diaken sekarang ya, diaken. Coba kita lihat dalam kertas isian kita di sini bagi yang punya. Oke, dan coba kita lihat poin nomor 1, jabatan diaken. Setelah penilik, jabatan berikutnya dalam gereja adalah diaken, yang berasal dari kata, tidak misterius, katanya adalah diakonos. Ya, bahkan kata diaken itu serapan sama seperti kata baptis, serapan dari baptizo, kata diaken serapan dari kata Yunani diakonos. Ya, diakonos. Yuk, kenapa Pak? Ya. Kita lihat di ayat di situ gembala itu kan ada penyerahan juga. Nah ini barusan tadi Pak Budi belum datang ya? Kita ada bahas tadi. Kalau misalnya gembala lagi baru nikah, bisa diangkat jadi gembala. Nah, ini yang tadi barusan kita bahas. Pak Budi telah datang sih, lain kali datang jam 9 Pak. Oke, jadi jadi begini. Hal itu kalau di kertas isian kita bilang di sini, mana tadi isian kita? Nanti ya, satu lagi ya.
ada perbincangan atau perdebatan mengenai hal itu, gitu ya. Ada perdebatan mengenai hal itu. Jadi apakah gembala jemaat harus memiliki anak, gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat memang, gitu ya. Kalau kita baca ayatnya, perhatikan di ayat yang keempat. Jadi syarat seorang penilik jemaat adalah seorang kepala keluarga yang apa? Yang baik. Gitu. Seorang kepala keluarga yang baik. Nah, jadi akhirnya di sini ya, lalu ditambahin disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jadi begini, memang ada perdebatan apakah seorang gembala harus punya anak karena ada anak disebut di sini, gitu kan? Atau begini. Nah, saya ya berpendapat, saya menafsirkan bahwa ini tidak mengharuskan gembala punya anak, gitu ya. Karena begini, syaratnya adalah kepala keluarga yang baik. Nah, kemudian frase selanjutnya adalah memberikan contoh kepala keluarga yang baik itu seperti apa. Begitu, ya. Kepala keluarga yang baik itu seperti apa? Kepala keluarga yang baik adalah yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya kalau dia punya anak, begitu. Tapi saya bilang tadi, seseorang menjadi kepala keluarga bukan pada saat dia punya anak. Benar nggak? Seseorang sudah menjadi kepala keluarga saat kapan? Saat dia menikah. Begitu seseorang menikah, dia sudah menjadi kepala keluarga. Apakah seseorang yang tidak punya anak tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik? Ya bisa. Ya, masa kalau saya nggak punya anak, saya kepala keluarga yang buruk misalnya, otomatis kan tidak. Gitu ya. Tetapi frase selanjutnya adalah menjelaskan contoh bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik itu salah satunya apa? Yaitu apa? Anak-anaknya hidup dengan baik, begitu. Jadi kalau dia punya anak, ya maka dia perlu anak-anak yang hidup dengan baik. Tapi proses selanjutnya itu kan bukan contoh, itu satu semacam cara. Oke, baik. Itu pendapat Pak Budi, nggak masalah. Pokoknya saya bilang tadi ada perdebatan, saya hanya sampaikan yang pandangan saya. Begitu ya. Jadi memang ada orang yang mau ngotot seperti itu, nggak masalah, gitu kan? Oke, ya. Jadi bagi saya seseorang bukan menjadi kepala keluarga pada saat dia punya anak saja. Seseorang menjadi kepala keluarga ketika dia menikah. Makanya pertanyaan saya tadi, apakah kamu bisa menjadi kepala keluarga yang baik kalau kamu tidak punya anak? Gitu kan? Bukan kalau lebih baik kalau dia punya anak, Pak. Lebih baik daripada yang tidak. Kenapa tidak ambil itu, tapi ambil patokannya kepala keluarga? Karena katanya kepala keluarga dan punya anak itu belum tentu selalu dalam kontrol seseorang. Ada orang yang sangat pengen punya anak, tapi dia tidak bisa punya anak. Itu contohnya ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa jadi di luar kendali dia. Gitu. Nah, seperti ada beberapa orang penginjil kita yang mereka sangat pengen punya anak. Mereka sampai saat ini belum dikasih anak. Misalnya begitu. Jadi itu di luar kendali kita. Kalau misalnya masalah menikah, itu masih ada dalam kendali seorang. Dia mau menikah atau enggak gitu kan. Paling ya cari orang yang mau menikah dengan dia, itu bukan dipaksa juga gitu kan. Ya. Tapi kalau punya anak, ada orang yang memang tidak dikaruniai anak oleh Tuhan. Nah, apakah dia bisa menjadi kepala keluarga yang baik? Walaupun dia tidak punya anak. Nah, itu pertanyaannya kan. Apakah menjadi kepala keluarga yang baik itu harus punya anak baru kepala keluarga yang baik? Padahal itu sesuatu yang mungkin di luar kendali dia. Gitu ya. Jadi poinnya di situ aja sih, begitu. Pak Rahman, ya. Harus ada kayu, tapi ada anak asuh. Jadi saya kira jangan terlalu takut lah kita soal anak. Ada yang saya kenal, dia punya anak asuh. Baik, bisa saja. Tapi begini, ini situasional, begitu. Situasional artinya Anda bisa membayangkan, ya. Memang orang bisa angkat anak dan lain sebagainya, ya. Tapi itu sangat situasional. Artinya gini, Anda bisa membayangkan kita bukan hanya bicara soal aturan untuk Jakarta, Indonesia tahun 2026. Ini adalah aturan yang untuk sepanjang masa. Gitu. Anda bisa membayangkan misalnya di Amerika tahun 1700-an, begitu kan? Ada suatu gereja di tempat terpencil di situ, ya. Dan di situ misalnya tidak ada anak untuk diangkat, ya.
lain sebagainya. Jadi kita jangan hanya kalau sekarang ini begini. Dan ada di sebagian negara tertentu untuk mengadopsi anak itu aturannya ketat sekali. Misalnya kayak di Amerika ya. Kalau di Indonesia agak-agak longgar lah, Anda mau angkat anak apa segala macam. Tapi di Amerika itu kalau Anda mau sampai punya anak yang diadopsi secara legal, nama Anda, ya itu syaratnya banyak sekali gitu. Pemerintah akan cek keuangan kamu, pemerintah akan cek ini kamu segala macam, kamu mampu nggak ini membesarkan anak segala macam. Jadi ada masalah-masalah legal juga di sana, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita kembali kepada bahwa apa sih yang Tuhan inginkan? Dia adalah kepala keluarga yang baik gitu. Berarti anak bisa dihilangkan ya? Anak adalah salah satu contoh. Dalam syarat itu bisa dihilangkan? Bukan. Anak itu adalah salah satu contoh. Contoh bahwa seseorang adalah kepala keluarga yang baik, gitu ya. Kalau misalnya kalau dia Tuhan tidak kasih dia anak, dia bisa menjadi kepala keluarga yang baik dengan cara lain. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Baik, masuk ke dalam ayat yang ke-8, gitu ya. Ayat yang ke-8. Di sini kita lihat diaken. Nah, jadi tadi kita bicara soal diakonos. Nah, diakonos di sini coba kita buka di dalam Filipi pasal 1 ayat 1 di sini ya. Filipi pasal 1 ayat 1. Dan dikatakan di sini dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Kemudian dia sebut dua jabatan ini dengan para penilik jemaat atau pengawas jemaat dan diaken, ya, diaken. Jadi kita tahu minimal jemaat Filipi punya diaken. Ya, minimal jemaat Filipi punya diaken di sini. Oke, jadi ini contoh disebutkan di sini. Oke. Dan jabatan ini sebenarnya dimulai di Kisah Rasul pasal 6. Ya. Nah, tahun lalu waktu kita mau memilih diaken-diaken baru, saya sudah ada sempat khotbah ya dari ayat-ayat ini. Ya, jadi kita mengulang lagi sedikit. Ya. Jadi coba kita buka Kisah Rasul pasal 6 di sini ya. Nah, walaupun di Kisah Rasul pasal 6 di sini tidak dipakai kata diaken bahkan, ya, tetapi kita memahami ini adalah asal usul dari kata diaken di sini ya, asal usul kata diaken. Oke, dari ayat 1 dan seterusnya, gitu ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Hal itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Oke, ini adalah latar belakang kenapa ada jabatan diaken di sini. Oke. Dan dalam isian kita dipicu oleh kebutuhan jemaat di mana ini berarti? Jemaat di kota apa yang di Kisah Rasul 6 ini? Hah? Yerusalem. Ya, Yerusalem, jemaat Yerusalem ini jemaat yang paling pertama di sini ya. Jadi jemaat Yerusalem, dan orang-orang ini diperlukan untuk mengurus pembagian bantuan kepada para janda pada waktu itu. Intinya ada suatu keperluan sosial di sini ya, ada kepentingan sosial, dan oleh karena itu diperlukan orang-orang untuk membantu dalam hal ini. Oke, waktu kita sudah habis ya. Jadi ini masih seru saudara yang kasih Tuhan ya, baik pembahasannya, baik pertanyaan-pertanyaannya, ini seru. Jadi jangan lewatkan ya. Minggu depan datang lagi jam 9 gitu kan, di sebelah
sana, begitu ya. Mari kita belajar bersama. Oke, kita tutup dalam doa, kita mau kebaktian. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada kami, Engkau yang kiranya menolong, Engkau yang kiranya ya mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami dan dalam jemaat kami. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan kebaktian yang akan kami ikuti habis ini. Juga teman-teman, saudara-saudara yang dalam perjalanan, Kau pimpin dengan selamat sampai pada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita siap-siap.